Sehat dong? Alhamdulillahirabbil alamin. Sebetulnya viral load itu apa sih, Dok? Viral load itu ini. Jadi dari katanya saja ya, viral dan load. Jadi jumlah virus. Sebenarnya itu kalau kita di kalangan HIV udah otomatis berarti jumlah virus HIV ya. Sebenarnya viral load itu juga berlaku untuk pemeriksaan antivirus yang lain seperti hepatitis C gitu. Hepatitis C juga ada pemeriksaan viral load. Jadi kalau istilah medisnya sebenarnya lebih ke pemeriksaan viral load HIV PCR RNA namanya. Yang diperiksakan itu RNA-nya. Viral load itu ada 2 yang kita periksakan saat ini. Jadi viral load HIV RNA sama viral load HIV DNA. DNA itu biasanya untuk diagnosis pada bayi yang terpapar ibu yang HIV positif ya, untuk diagnostik. Tapi kalau yang RNA yang biasa lebih trennya viral load lah gitu ya, biasa sering disebut itu biasanya untuk monitoring. Untuk monitoring pasien-pasien yang dalam pengobatan. Gitu. Siap. Efektivitasnya itu seperti apa sih, Dok? Efektivitas viral load ini dalam terapi ARV pada ODA. Apakah betul-betul nih bahwa setiap teman-teman ODA ini harus memeriksakan viral load-nya? Oke, jadi artinya apakah ini menjadi gold standar ya? Nah, betul sekali. Jadi memang viral load itu benar-benar dijadikan, kalau berdasarkan WHO itu gold standar untuk monitoring, memonitor bagaimana respon pengobatan itu. Yang nomor 1 itu periksa viral load. Viral load HIV, PCR, RNA. Ya, kita sebut saja viral load ya di sini ya, supaya teman-teman juga nanti paham. Jadi viral load HIV itu diperiksakan kepada mereka yang sudah minum obat. Ya, khusus untuk yang sudah minum obat sudah saja minum obat. Jadi kalau belum minum obat, boleh nggak diperiksakan? Tidak ada kepentingannya. Biasanya kepentingannya hanya untuk penelitian. Berapapun jumlah viral load dia di awal, kita kan udah tes and treat, jadi nggak perlu juga diperiksakan. Tidak apa ya, cost efektifnya juga nggak banyak manfaat untuk pengobatan. Maka dari itu berdasarkan rekomendasi dari WHO yang diadop oleh Kementerian Kesehatan, viral load HIV itu hanya diperiksakan untuk monitoring pada pasien-pasien yang sudah ARV. Nah, kapan mereka diperiksakan? Diperiksakannya itu seperti kita lihat ya, kan ada laporan tuh dari Kementerian Kesehatan bagaimana tingkat respon pengobatan itu dilihatnya pada pasien yang 6 bulan pertama pengobatan. Kita lihat ya, apakah respon pengobatannya bagus atau tidak. Bagus itu kalau hasilnya tidak terdeteksi. Atau kalau misalnya terkadang tuh tulisan di hasil laboratorium itu bisa tidak terdeteksi atau bisa kurang dari 40. Kurang dari 40 itu sama juga dengan similar lah dengan tidak terdeteksi, artinya respon pengobatannya baik. Karena berdasarkan WHO juga dikatakan baik itu kalau nilainya kurang dari 1000. Kurang dari 1000 ya. Kalau lebih berarti tidak baik gitu ya, Dok? Kalau lebih yang bukan tidak baik, kita konfirmasi dulu. Konfirmasi ke pasiennya. Apakah obatnya diminum atau tidak? Kepatuhan begitu ya, kepatuhan. Jadi kalau kepatuhannya bagus, virusnya terdeteksi, ada apa nih? Apakah obatnya nggak cocok? Nggak cocok itu sebabnya apa? Mungkin resistensi kah gitu ya? Atau mungkin sebab yang lain. Jadi harus dilihat indikator bahwa ini memang hasil itu relatif respon yang baik atau tidak, bagaimana kepatuhannya. Kalau kepatuhannya tidak baik, minum obatnya bolong-bolong gitu ya, berarti virusnya terdeteksi, wajar aja. Ya kan, ibaratnya nggak dikurung gitu. Ya. Tidak dikurung dan tidak diminum ya, Dok. Nah, untuk teman-teman ODA ini yang memeriksakan viral load-nya sendiri berapa sih, Dok? Barangkali ada data? Berapa orang? Iya, misalnya jumlah saja atau persentase mungkin gitu. Persentase kalau data nasional itu memang cakupannya rendah ya. Malah kemarin itu kayak kalau dilihat itu total keseluruhan itu di bawah 1% kan. Sebenarnya mungkin saja benar itu terjadi karena memang
Dulu itu Viralot itu belum ada subsidi dari dari kementerian ya waktu itu ya. Belum ada gratis gitu. Padahal sebenarnya BPJS mengcover, cuman itu tadi mengcover ya dok? mengcover BPJS. Cuman kan itu tadi problem kita di BPJS itu banyak yang nunggak bayaran, akhirnya BPJS-nya tidak bisa digunakan. Kalau PBI gitu dok? Semua ya, semua PBI, non PBI semua di cover. Baik. Ya, itu mungkin menjadi catatan buat teman-teman Oda karena pemeriksaan Viralot itu hanya mungkin di Jawa Barat tuh hanya di RSAS ya. Sebenarnya Viralot itu bisa diperiksakan menggunakan alat jin expert, tapi saya tidak tahu sih regulasi tentang reagen dan lain-lainnya. Saat ini yang masih melakukan pemeriksaan Viralot itu masih di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Jadi kalau misalnya mau pakai BPJS, pokoknya gimana caranya SEP-nya sampai aja ke RSAS. Nanti mah bisa diperiksakan gitu. Ini kayak informasi buat teman-teman ya dok. Barangkali sebetulnya ada niat nih mau periksa tapi terkendala BPJS, ini juga perlu informasi dan promosi yang masif ya dok. Ya, jadi maksudnya kalau di luar kan, kalau di lab swasta itu memang di atas 1 juta pemeriksaannya, memang mahal. Tapi bisa pasien bisa memanfaatkan BPJS. Itu mah tanpa batasan waktu, selama reagennya ada bisa diperiksakan anytime gitu ya. Yang penting sampai di RSAS. Kalau ARV-nya di luar RSAS, misalnya di rumah sakit lain selain RSAS di Jawa Barat, bawa aja formulirnya, yang penting sampai ke RSAS SMP dengan prosedur ya, maksudnya prosedur bertingkatnya jelas ya. PPK 1, PPK 2, PPK 3-nya sampai di RSAS. Semua prosedur itu terlewati, SCP-nya sampai ke RSAS, bisa diperiksa. Gitu. Aman ya dok? Aman. Nah, tadi berbicara kaitan karena efektivitas Viralot ini juga akan berpengaruh pada terapi ARV ya dok, yang diminum oleh teman-teman Oda. Nah, kalau tidak diminum nih dok, bagaimana kansnya mereka untuk, misalnya ada putus obat nih, kemungkinan juga terhadap kualitas hidupnya ini bagaimana sih dok? Banyak juga nggak sih ketika mereka nggak ngetes nih, nggak mau, saya takut, atau saya sebetulnya udah nggak mau, saya nggak pede atau takut barangkali untuk ngetes Viralot tapi berisiko begitu, kemudian berpotensikah terhadap mereka yang putus obat, dan bagaimana sih untuk kualitas hidupnya seperti itu dok? Oke, berarti resiko morbiditasnya ya, kesakitannya ya. Jadi Viralot ini memang kita gunakan seperti saya sampaikan di awal adalah sebagai monitor terhadap respon pengobatannya. Awal-awal dulu memang yang menjadi kendala pemeriksaan Viralot itu adalah biaya tadi yang mahal ya. Kalau ada program gratis gitu, itu sangat membantu sekali. Kalau ada penelitian, kalau kami di sini di RSAS itu alhamdulillah kadang-kadang ada penelitian yang mensupport untuk salah satunya support untuk biaya pemeriksaan Viralot. Nah, kalau untuk pasien-pasien yang belum periksa kemudian lost to follow up, bagaimana sebenarnya kalau dia minum obat rutin kemudian dia lost to follow up gitu ya. Nah, selama lost to follow up ini ya kemungkinan dia akan sakitnya akan lebih besar. Jadi antara lost to follow up sama Viralot ini mungkin dia bukan berarti dia tidak periksa Viralot nanti akan jadi lost to follow up, atau dengan dia tidak periksa Viralot nanti dia akan sakit, nggak juga sih. Jadi tergantung, maksud saya. Jadi ini mah kayak sebagai monitoring tadi ya. Monitoring tadi. Jadi si Viralot ini mau melihat selama dia minum obat responnya bagus atau tidak. Untuk pasien yang lost to follow up jangan diperiksain karena pasti muncul virusnya rugi gitu ya. Makanya Kementerian Kesehatan juga pada saat memberikan program gratis ada kriteria-kriteria yang diberikan gitu untuk siapa saja oda-odanya. Kita tuh sekarang sedang ada ya, jadi mungkin juga buat perhatian buat seluruh oda yang ada di Jawa Barat. Sekarang itu bulan kemarin September mulai. September sepertinya udah 2 minggu berjalan sampai dengan Oktober nanti mungkin silakan manfaatkan program Bulan Viralot yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan melalui Sudbid HIV. Itu di 27 kota kabupaten ya, tapi rumah sakitnya sudah dibagi jatahnya masing-masing. Jadi mungkin
Kalau ada ODA yang dalam ARV, tanyakan saja pelayanannya. Saya dengar misalnya gitu ya, ada pemeriksaan program Viralot gitu. Nah, silakan tanyakan. Untuk kriterianya sendiri yang diatur oleh kementerian yang berhak mendapatkan itu adalah satu, pasien baru, pasien yang dalam pengobatan 6 bulan ARV. Oh, 6 bulan ARV. Terus kemudian yang kedua, pasien yang minum ARV-nya 12 sampai dengan 18 bulan ARV. Kemudian yang ketiga, pasien mau biasanya di atas 6 bulan ya, setelah monitoring, pasien yang menurut dokter ada resiko kegagalan terapi. Ya, kegagalan itu bisa, kegagalan itu ada 3. Jadi kegagalan terapi itu satu, kalau dia misalnya sebelumnya virusnya terdeteksi di atas 1000. Nah, program Bulan Viralot ini juga memberikan kesempatan untuk diperiksa ulang. Ya, biasanya tuh kalau aturan yang lama masih WHO yang 2000, sekarang 2021 WHO yang terakhir ya, yang diadop oleh Kementerian Kesehatan di PNPK 2019 itu. Jadi kegagalan yang sebelumnya dia virus terdeteksi, diulang lagi. Kalau 2 kali di atas 1000, kita switch namanya, ganti dengan obat yang lebih poten. Ya. Kemudian kegagalan yang kedua, kegagalan imunologis. Imunologis itu kegagalan yang karena CD4-nya, misal dia tuh ada kegagalan imunologis itu karena masalah di CD4-nya, bisa CD4-nya turun, terjun bebas gitu ya, dari 500 sampai jadi 100 misalnya, padahal minum obatnya rutin gitu ya. Atau CD4-nya nggak naik-naik, itu juga bisa dijadikan indikator oleh dokter di layanan untuk memberikan fasilitas gratis di program ini. Yang ketiga, kegagalan klinis. Minum obatnya rutin, tapi kok ada jamur. Minum obatnya rutin, tapi kok ada TB gitu ya. Itu. Terus yang kriteria keempat adalah semua pasien yang rutin 1 tahun. Jadi dia cek Viralotnya tahun 2020 karena programnya ini bulan September, Oktober, berarti minimal itu September, Oktober tahun lalu sana gitu, bukan Desember. Jadi 1 tahun sekali diperiksakannya. Jadi 1 tahun sekali. Namun karena kuota yang terbatas, jadi kuotanya itu se-Jawa Barat itu kita dapat reagennya, kebetulan reagennya kan dikirim ke RSAS ya. Reagennya itu dapatnya 4.000 sekian. Namun itu tuh udah dengan kontrolnya, dengan ya ada perintilan-perintilan lain. Kalau saya nggak salah terakhir ingat itu dari Dinkes Jawa Barat itu mengalokasikan 3.800-an untuk se-Jawa Barat dengan kriteria 4 tadi. Dan itu dibagi ke puluhan layanan. Bukan puluhan, malah ratusan kayaknya. Ratusan, betul dok. Layanan PDP ya? Iya, layanan PDP yang ada di Jawa Barat ya. Jadi itu yang dibagikan sehingga Dinas Kesehatan kota masing-masing yang nanti akan membagi berapa, misalnya rumah sakit A jatahnya 5, rumah sakit yang sedikit. Oleh karena itu, karena jatah yang sedikit, kami mendorong agar dokter-dokter di layanan atau petugas medis di layanan agar memberikannya tepat guna ya, terutama dikhususkan pada yang kriteria 1 6 bulan, kriteria 2 12 sampai dengan 18, dan kriteria 3 yang resiko kegagalan. Itu ya. Yang nomor 4 ini yang untuk ulangan tahunan, kalau di RSAS malah nggak kita kasih. Karena apa? Kita dapat kuota 200 lebih, pasiennya 2.000. Jauh banget ya dok? Iya, makanya pasien pas bilang, dok saya dengar ada program, saya mohon, tapi jatahnya cuma 200. Kemarin kan tahun lalu udah dikasih. Nanti ya doain tahun depan siapa tahu kuotanya nambah gitu. Tapi mereka mengerti gitu. Ya dok? Oh ya dok, makasih. Karena mudah-mudahan ada lagi. Karena ada yang lebih prioritas kan untuk didahulukan. Dengan tadi kriteria tadi ya dok. Saya mohon.